Oke. Oke, ini sudah pukul 8.32. Ini sudah lumayan lewat dari kesepakatan kita ya, lewat 2 menit. Jadi kesepakatan kita adalah 8.30. Oke. Mungkin dinyalakan dulu kameranya semuanya. Sebentar. Bapak ingin melihat semuanya. Ayo dinyalakan dulu kameranya. Bapak ingin melihat kesiapan kalian. Nah, Rubinso sudah siap berarti. Yang lain? Nida juga sudah siap. Yang lain, ayo. Yang sudah siap Robinso, Nida, Noval sudah siap. Oke. Aulia sudah siap. Zahwa sudah siap. Arvin, Siva. Alhamdulillah semua sudah siap ya. Jadi teman kalian yang baru gabung nanti nyusul saja. Oke. Oke, semuanya kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa ini kita diberikan kelancaran, dan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke. Dapatkan nilai yang maksimal, amin. Oke, kita berdoa seperti biasa, diawali dengan ta'awud, kemudian basmalah, kemudian dengan syahadat beserta artinya, kemudian doa sebelum belajar beserta artinya. Oke, kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Aku rela Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, karuniakanlah padaku kefahaman. Amin. Oke, ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua beserta keluarga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran mungkin Bapak ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Pertama untuk Noval. Halo Noval, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Oke, kegiatan pagi hari ini sudah dilakukan semua? Sudah, Pak. Ya, apa
Apa aja yang Bapak sarankan tiap pagi? Sholat duha. Terus? Terus ini Ya, terus? makan. Ya, sudah semua ya? Nah, Ya. sholat duha, mandi, sarapan, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Zahwa. Ya, Assalamualaikum Pak. Zahwa. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana pagi ini? Sudah dilaksanakan semua? Sudah, Pak. Nah, alhamdulillah. Mulai dari mandi, sarapan, sholat duha sudah semua ya? Sudah, Pak. Nah, Zahwa sehat kan? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah, amin ya. Oke, selanjutnya Almaira Aulia. Aulia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, Pak. Oke, pagi ini bagaimana? Sudah dilaksanakan? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kegiatan pagi ini sudah dilaksanakan ya, mulai dari mandi, sholat duha, sarapan. Sudah ya? Sudah. Sudah semua? Masih belum sholat, Pak. Oh ya, nanti habis ini langsung sholat ya. Habis ini nanti selesainya paling sekitar jam 9 atau jam setengah 10 paling lama. Oke. Iya, Pak. Robinso. Assalamualaikum, Binso. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya, Binso, keluarga? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Binso, pagi ini udah melaksanakan kegiatannya? Mandi, Sudah, sholat Pak. duha, sarapan? Sudah semua? Sudah. Tidak ada yang ketinggalan? Enggak, Pak. Oh, alhamdulillah. Bagus. Oke, lanjutnya. Nida. Assalamualaikum, Nida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sehat ya, Nida, sekeluarga? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Pagi ini sudah melaksanakan kegiatannya? Sudah, Pak. Cuma belum sholat duha. Oh ya, nanti habis ini sholat duha ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya Syifa. Syifa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan pagi ini? Sudah dilaksanakan semua? Ampun. Sampun, alhamdulillah, sampun ya. Sarapan, mandi, sarapan dan sholat duha, sampun ya. Ampun. Alhamdulillah. Oke, lanjut Fasta. Fasta Biku Nur Ada Pratama. Assalamualaikum Fasta. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Nggih, Pak. Pripun? Nggih, Pak. Oh, nggih. Oh, sehat ya. Alhamdulillah. Sekeluarga sehat semua ya. Nggih, Pak. Oh ya. Kegiatan pagi ini sudah dilaksanakan semua? Halo? Halo? Fasta? Oh, mungkin sambungannya terputus ya. Alden, assalamualaikum Alden. Waalaikumsalam, Pak. Oke, alhamdulillah. Alden sehat nggih? Sehat. Keluarga? Nggih. Alhamdulillah. Oke, udah melaksanakan kegiatannya pagi ini? Alden sudah melaksanakan kegiatan pagi hari ini? Sudah. Ya, alhamdulillah. Semuanya ya, mandi, sholat duha, sarapan. Alden lagi di
dalam rumah apa di teras rumah? Di warung, Pak. Oh, di warung. Pantas kok banyak kendaraan yang lewat ya. Oke, Alden, tetap semangat ya. Sambil jaga warung nggak apa-apa. Oke. Lanjut, Nadra. Assalamualaikum, Nadra. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah sehat nggih, sekeluarga, Nadra sekeluarga. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, Nadra, pagi ini sudah melaksanakan kegiatannya, sarapan, sholat duha, mandi, sarapan, sholat duha. Sholat duha belum, Pak? Oh ya, nanti habis ini sholat duha ya. Ya, Pak. Oke. Oke, lanjutnya Arvin. Assalamualaikum Arvin. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Sehat nggih Arvin? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, Arvin sudah melaksanakan kegiatannya pagi hari ini, mulai dari mandi, sarapan, dan sholat duha. Sudah, Pak. Oh, nggih, sampun nggih. Oke. Alhamdulillah. Lanjut, Muhammad Ridho. Assalamualaikum. Halo, Pak. Iya, halo. Di ngomong assalamualaikum kok jawabnya halo. Assalamualaikum Ridho, Bapak ulangi. Ayo, Ridho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. jawab waalaikumsalam. Nah, maksudnya assalamualaikum jawabnya halo. Oke, Ridho. Sehat ya sekeluarga? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat ya. Sudah melaksanakan kegiatan pagi hari ini, mandi, sholat duha, sarapan? Belum, Pak. Belum. Belum? Belum semua Iya. atau belum semua? Belum. Masih kecut? Belum mandi? Belum. Oh, alah. Oh, semangat banget ngomong belumnya. Aduh. Ya, Ridho, nanti habis ini sebelum mengerjakan tugas, mandi dulu ya nanti. Habis Google Meet ini mandi, sholat duha dulu. Terus sarapan baru mengerjakan tugasnya ya. Oke, Ridho? Iya, Pak. Ya. Ridho di rumah sama siapa? Sendirian, Pak, sama teman-teman. Sama teman-teman. Oh ya. Tuh teman-temannya juga yang belum mandi disuruh mandi tuh, ya. Iya, Pak. Tuh teman-temannya jangan ganggu ya. Nih Ridhonya mau belajar dulu ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Sabrina. Intan, Sabrina ya. Assalamualaikum Sabrina. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Oke, sampun sarapan, mandi, sholat duha. Sampun. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nabila, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Nabila? Sehat. Sehat. Pakai upil, weh. Kenapa? Sabrina? Buatan apa-apa. Betul. Lah. Oke, Nabila. Ya, Nabila sudah mandi, sholat duha, sarapan? Udah, tapi belum sarapan. Oh ya, nanti habis ini sarapan dulu ya, biar perutnya nggak kosong. Ya. Sarapan tuh baik ya. Nah, oke, yang baru hadir, Ainun. Assalamualaikum Ainun. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, Ainun udah melaksanakan kegiatannya pagi hari ini, mandi, sholat duha, sarapan? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, masih ada atau ada yang Bapak kelewatan, yang belum Bapak absen, belum Bapak panggil namanya?
Udah semua ya? Oke, alhamdulillah kalau gitu kita mulai pembelajaran pada hari ini. Seperti yang Bapak utarakan di pesan WhatsApp semalam dan tadi pagi untuk dipersiapkan buku Jelajah Sains. Nah, coba dibuka dulu buku Jelajah Sains. Buku Jelajah Sains. Kemarin kita sudah membahas tentang adaptasi tumbuhan ya. Sekarang kita mempelajari tentang adaptasinya hewan. Jadi yang beradaptasi tidak hanya tumbuhan tapi juga hewan. Buka Jelajah Sains halaman 28. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Jelajah Sains halaman 28. Ini juga mau Bapak buka bukunya Bapak. Itu tentang penyesuaian diri hewan. Penyesuaian diri berarti bagaimana cara hewan untuk menyesuaikan diri, baik terhadap lingkungan ataupun terhadap musuh. Yang pertama, penyesuaian diri hewan untuk memperoleh makanan. Jadi makanan hewan itu mempengaruhi dari bentuk struktur tubuhnya hewan. Misalnya burung. Burung yang memakan biji sama memakan daging itu memiliki paruh yang berbeda. Oke, contohnya ini ada gambar di sebelah kirinya, ini ada gambar burung pelatuk. Burung pelatuk memiliki paruh panjang, runcing, dan kokoh untuk mematuk pohon. Apa yang dia mematuk pohon? Tentunya adalah untuk mencari sumber makanan di dalam pohon. Biasanya ulat atau serangga-serangga di dalam kayu dalam pohon itu ada makanannya mereka. Kemudian burung pemakan ikan. Kalau di sini mungkin nggak ada gambarnya. Mungkin yang pernah lihat burung bangau, itu bentuk paruhnya ada kantongnya di bawahnya. Di bawahnya ada kantongnya. Kemudian ada nih di bawahnya ini ada namanya burung elang. Burung elang itu memiliki paruhnya runcing, tajam, dan melengkung. Dia melengkung, paruhnya ini melengkung. Kalau kalian lihat ini paruhnya melengkung, itu untuk mencabik-cabik daging, karena dia pemakan daging. Ya, penjelasannya nanti bisa kalian baca sendiri, ada 1 sampai dengan 6. Nah, di sini Bapak mau ngasih lihat untuk bentuk-bentuk paruhnya. Nih ada berbagai macam bentuk paruhnya. Nih, coba dilihat di layar kalian. Di sini ada berbagai macam bentuk paruh burung. Ya. Bentuk paruh. Ada yang bentuknya panjang, kecil, dan runcing. Ya, ini untuk menghisap nektar. Dimiliki oleh burung terkecil di dunia, yaitu burung kolibri. Yang memilikinya burung kolibri. Itu dia memiliki paruh yang runcing karena makanannya adalah nektar dari bunga. Nah, kepakan sayapnya adalah kepakan sayap tercepat, jadi cepat banget kepakan sayapnya kalau kolibri. Kemudian jenis paruh yang kedua yaitu dari pemakan daging, contohnya elang, terus raja wali itu berbentuk besar, melengkung. Tadi sudah Bapak jelaskan, contohnya kayak burung elang itu runcing dan kuat. Burung hantu juga termasuk. Terus pemakan biji, ya. Mungkin di rumah kalau ada yang memelihara burung pipit bisa dilihat. Terus itu bentuknya pendek, tajam dan kuat. Karena dia memakan biji, jadi bijinya bisa dihancurkan. Kemudian pemakan ikan, tadi burung bangau yang Bapak bilang ada kantongnya, itu seperti ini kantongnya di bawah ini. Ya, ini kantong pada burung bangau atau pelikan. Nah, kemudian pemakan serangga berbentuk runcing, keras, dan panjang seperti burung pelatuk tadi yang Bapak bilang dia mematuk
pohon bukan karena dia makan pohon sebenarnya burung pelatuk, tapi untuk mencari serangga di dalam pohon. Tuh, di dalam batang pohon dia mencari serangga. Itu adalah bentuk paruh dari burung berdasarkan jenis makanannya. Nah, yang memiliki bentuk mulut itu tidak hanya burung atau unggas, ada juga hewan-hewan yang memiliki gigi. Nah, oleh hewan-hewan yang memiliki gigi, mungkin bisa kalian lihat di halaman 29 di Jelajah Sains, di halaman berikutnya, di halaman 29. Nah, penyesuaian pada bentuk gigi. Sudah dibuka? Pak. Halaman 29. Ada? Sudah? Sudah, Pak. Nah, di halaman 29 itu penyesuaian pada bentuk gigi. Jadi bentuk giginya itu berbagai macam. Tergantung makanannya. Nah, makanannya itu yang pertama herbivora atau pemakan tumbuhan. Bentuk giginya apa? Sebagian besar adalah geraham. Geraham itu gigi apa? Kalau kalian lihat di gigi kalian sendiri, itu gigi paling belakang kalian itu disebut dengan gigi geraham. Itu biasanya terdapat pada gigi-gigi pada hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kambing. Nah, itu hewan-hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Depannya gigi seri tetap. Biasanya untuk mencabut tanaman atau menggigit, nanti untuk mengunyahnya gigi gerahamnya semua. Jadi mereka tidak memiliki taring. Kalau yang herbivora. Kemudian karnivora, yang kedua karnivora itu yang gambar B. Ini gambar B ini. Tadi yang A ini herbivora, pemakan tumbuhan. Yang B ini adalah karnivora atau pemakan daging. Untuk pemakan daging, dia memiliki gigi taring semua. Mulai dari depan sampai belakang itu taring semua. Jadi bentuknya yang karnivora itu bentuknya taring semua untuk mencabik-cabik daging. Oke. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah omnivora. Omnivora itu memiliki gigi seri untuk mengunyah makanan dan gigi taringnya yang tajam, kemudian ada untuk gigi geraham. Nah, jadi kalau untuk omnivora dia memiliki 3 jenis gigi dalam mulutnya, yaitu gigi seri, gigi taring, sama gigi geraham. Nah, contohnya banyak kera itu juga termasuk omnivora. Kalau mau yang paling dekat contoh giginya itu contoh gigi kita sendiri. Gigi kita tuh dari depan itu adalah gigi seri. Kemudian agak ke samping ada taring atas bawah. Masing-masing di kanan kiri ada taringnya. Kalau kalian lihat, kemudian di belakang ada gigi geraham. Jadi kayak kita itu termasuk omnivora, pemakan segala, tumbuhan dimakan, daging dimakan, buah dimakan, ikan dimakan, ayam dimakan, semuanya kita makan ya. Tapi kita bukan hewan, kita manusia. Tapi kalau contoh di giginya seperti kita. Contohnya adalah kera, itu yang paling dekat dengan kita, itu termasuk juga omnivora. Kemudian selain tadi udah unggas, kemudian hewan-hewan yang memiliki gigi, kemudian hewan-hewan yang tidak memiliki gigi, yaitu serangga. Serangga itu memiliki beberapa tipe mulut. Tipe mulutnya ada yang penghisap, penjilat, penggigit, dan penusuk. Mungkin kalau di buku kalian itu tidak ada gambarnya ya. Oke. Mungkin di sini Bapak kasih tahu, Bapak kasih lihat. Mungkin di Express itu sepertinya ada. Oh, bukan di Express ya. Oke. Ini mungkin kalian nanti
Misalnya pengen tahu mulut penggigit itu seperti belalang, bentuknya besar. Gunanya untuk menggigit daun-daun, biasanya memakan daun. Pemakan daun itu memiliki mulut penggigit. Kemudian mulut penghisap, itu biasanya untuk menghisap nektar, seperti kupu-kupu, lebah. Lebah itu bukan mulut penyengat, karena yang nyengat bukan mulutnya. Lebah itu mulutnya termasuk yang penghisap, kan dia menghisap nektar. Jadi lebah itu yang nyengat bukan mulutnya, tapi sengatnya yang ada di belakang, yang bendolan gede itu kalau lebah. Kemudian mulut penjilat. Penjilat itu adalah lalat dan lebah madu. Nah, lebah madu juga penjilat. Jadi lebah itu ada yang penjilat, ada yang penghisap, tergantung jenisnya. Kemudian tipe mulut penusuk dan penghisap. Nah, ini yang paling sering mengganggu di setiap malam hari. Dia biasanya ngisap darah kita, yaitu nyamuk. Itu yang paling sering, serangga yang paling sering dibunuh, nyamuk. Nemplok sebentar, nusuk, gatel, langsung dipukul, plok. Mesti itu. Jadi ini jenis-jenis, 4 jenis, contohnya 4 jenis mulut serangga. Untuk yang gambarnya ini nanti bisa kalian lihat di PDF pada Classroom, misalnya pengen tahu gambarnya, ya. Lanjut di halaman selanjutnya itu di halaman selanjutnya, di yang C atau yang terakhir, yaitu penyesuaian pada kaki atau kuku burung. Nah, ini setelah tadi mulutnya semuanya, sekarang pada kakinya. Nah, ini tergantung bagaimana cara dia mencari makan. Misalnya seperti kakinya burung elang, karena dia adalah mencari makannya daging, otomatis dia berburu. Nah, untuk berburu berarti dia memerlukan cakar yang sangat kuat, tajam, seperti yang ditunjukkan di nomor A. Tuh. Kemudian yang mencari makan di air, seperti burung bangau, bebek, itu memiliki kaki seperti perenang, ada selaputnya, yang B ini. Kemudian seperti burung pelatuk yang mencari di pohon, mencari di atas pohon, berarti dia memerlukan kaki untuk bertengger, tajam tapi kecil, nggak besar seperti burung elang, kecil nih kukunya. Jadi itu hanya untuk menempel di pohon. Ini macam-macam bentuk kaki, ada kaki perenang, kaki pencengkram seperti burung elang tadi, kaki pengais. Nah, kaki pengais itu yang paling sering kita lihat di sekitar kita, yaitu kaki ayam. Pengais itu maksudnya untuk mencari makan di tanah atau di pasir, jadi dikorek-korek tanahnya. Kemudian ada bentuk kaki yang lain, pemanjat seperti burung pelatuk tadi, sama untuk petengger. Nah, biasanya untuk nemplok di ranting-ranting. Itulah penyesuaian hewan terhadap makanannya. Oke, kita lanjut penyesuaian diri hewan terhadap habitatnya. Bisa kalian lihat di halaman 30. Nah, dibuka lagi halaman selanjutnya, yaitu halaman 30. Sudah dilihat? Di jelajah sains. Halo, sudah dilihat di halaman 30? Sudah dibuka? Sudah, Pak. Nah, di situ terlihat penyesuaian diri hewan terhadap habitatnya. Kalau tadi terhadap makanannya, sekarang terhadap habitatnya. Habitat itu apa? Kemarin sudah Bapak jelaskan, habitat itu adalah tempat tinggal. Jadi tergantung tempat tinggalnya. Nah, di sini pertama unta, hewan yang ada di padang pasir. Bagaimana cara dia menyesuaikan diri di padang pasir? Nah, pertama, di padang pasir itu cadangan makanan sama cadangan airnya sangat kurang. Misalnya perjalanan jauh itu tidak selalu ada makanan di tengah jalan. Maka untuk unta itu di atasnya yang ada mengembung,
itu disebut dengan punuk. Punuk unta itu berisi lemak yang merupakan cadangan makanan. Nah, itu biasanya untuk cadangan makanan sama cadangan airnya. Jadi dia memiliki kemampuan lemak yang ada di punuknya itu tidak hanya jadi sumber makanan, tapi juga bisa jadikan air dengan bantuan oksigen. Jadi dengan bantuan oksigen dia bisa merubah lemak yang ada di punuknya itu, yang ada di punggungnya, yang ada di atasnya itu untuk dijadikan air. Makanya dia tidak kehausan ketika perjalanan jauh. Kemudian di padang pasir kan sering ada angin, otomatis ada pasir berterbangan. Nah, kalau manusia mungkin sering pakai kacamata atau menggunakan penutup mata biar tidak terkena pasir atau debu. Nah, untuk unta itu memiliki bulu mata yang sangat lentik, sangat lentik, bulu mata anti badai atau bulu mata anti pasir itu. Nah, jadi pasirnya tidak yang berterbangan tidak mengganggu penglihatannya dia. Nah, kemudian karena di gurun pasir itu panas, ya, sehingga telapak kakinya dia itu memiliki telapak kaki yang tebal supaya tidak merasa panas. Kemudian biar tidak terperosok juga, jadi kakinya tuh telapak kakinya tebal. Tuh contohnya unta. Kemudian di daerah dingin seperti penguin, kemudian beruang salju, nah, itu biasanya dia memiliki lapisan lemak di bawah kulit mereka. Makanya kalau kayak penguin, walaupun dikatakan burung penguin, mereka tidak bisa terbang karena memiliki lapisan lemak yang sangat banyak di bawah kulitnya. Tuh. Nah, lapisan lemak itu adalah untuk melindungi diri dia dari kondisi dingin yang ekstrim. Selain itu, mereka juga biasanya memiliki bulu yang tebal. Jadi, dengan lemak di balik kulitnya mereka yang sangat tebal dan bulu yang sangat tebal juga, sehingga mereka tidak merasa kedinginan. Tuh. Kemudian penyesuaian bentuk atau ukuran telinga gajah. Nah, telinga gajah selain berfungsi untuk mendengar, juga berfungsi untuk melepaskan kelebihan panas. Nah, kita tahu gajah itu ada di daerah tropis atau di daerah yang panas, yang bersuhu yang panas, walaupun tidak panas ekstrim seperti di gurun, tapi di daerah tropis itu biasanya daerahnya panas. Nah, kuping gajah itu ternyata tidak hanya berfungsi untuk mendengar, tapi untuk melepas kelebihan panas. Semakin lebar ukuran daun ke telinga, semakin banyak panas yang dilepaskan. Nah, makanya kalau kita lihat di gajah Afrika itu memiliki daun telinga lebih lebar, karena di Afrika lebih panas. Kalau Asia itu biasanya telinganya lebih kecil, karena tidak terlalu panas. Nah, itu adalah adaptasi makhluk hidup terhadap habitatnya atau tempat tinggalnya. Selanjutnya, mungkin yang tidak ada di buku yaitu ini tambahan ya. Adaptasinya yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku. Nah, tingkah laku itu biasanya berhubungan dengan cara dia untuk melindungi diri dari mangsa, seperti halnya bunglon. Bunglon itu mengubah warna tubuh sesuai dengan lingkungannya atau disebut dengan kamuflase. Kemudian cecak. Kalau kalian lihat cecak itu sering memutuskan ekor. Tujuannya adalah untuk mengelabui musuh agar musuhnya mengejar buntutnya. Kan kalau musuh kan mesti mengejarnya dari belakang, kemudian dia melepas ekornya, yang dikejar buntutnya. Pas dapat buntutnya ternyata cecaknya udah nggak ada. Itu. Kemudian cumi-cumi.
mengeluarkan tinta hitam untuk menghindari musuh. Jadi tinta hitamnya biar musuh tidak bisa melihat. Tringgiling, menggulung tubuh apabila merasa terancam. Tringgiling, tringgiling itu kayak armadillo ya. Tringgiling itu armadillo, jadi kayak tikus tapi dia memiliki tubuh yang keras atasnya. Nah, tuh. Jadi dia menggiling menggulung tubuhnya jadi kayak bola. Kemudian beruang kutub. Nah, beruang kutub ketika sedang musim dingin mereka berhibernasi. Apa itu hibernasi? Hibernasi itu adalah tidur panjang. Nah, tidur panjang. Jadi tidur selama musim dingin. Kemudian lumba-lumba. Lumba-lumba yang seperti yang kita ketahui itu bernapas dengan paru-paru. Sehingga dia membutuhkan oksigen dari udara lepas, bukan dari air. Makanya lumba-lumba itu selalu muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Terus walang sangit biar tidak diganggu oleh mangsa atau oleh manusia, dia mengeluarkan bau menyengat. Nah, kemudian kupu-kupu, untuk kupu-kupu itu melakukan mimikri, atau mimikri itu menempatkan diri agar tidak terlihat oleh musuh. Ya, itu. Nih, terus ini adaptasi yang lain, ada kelelawar. Itu memiliki kemampuan ekolokasi. Ekolokasi itu mendeteksi lingkungan sekitar saat gelap menggunakan bunyi. Jadi dia mengeluarkan bunyi infrasonik dan ultrasonik yang tidak mampu didengar oleh makhluk lainnya. Kemudian suara itu dipantulkan, didengar lagi oleh kelelawar untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Itu kelelawar. Kemudian cicak tokek kadal tadi sudah ada autotomi, memutuskan ekornya. Bunglon tadi udah. Kemudian bunglon tadi mimikri. Kemudian kupu-kupu belalang daun itu adalah ya kamuflase. Kemudian unta tadi juga sudah. Burung hantu nih mempunyai penglihatan yang tajam, dapat melihat di tempat gelap. Nah, kepala mampu berputar 180 derajat. Kalau 180 derajat itu kemana? Dari depan tiba-tiba wajahnya bisa ke belakang, di belakang ini. Mungkin kalau kalian niruin, kalian cuma bisa sampai ke samping, nggak bisa sampai ke belakang, karena kalian bukan burung hantu. Nah, kalau burung hantu bisa sampai ke belakang kepalanya, menghadap ke belakang, tanpa harus menggerakkan tubuh. Terus bulu-bulunya halus, supaya saat terbang tidak menghasilkan suara. Jadi burung hantu saat menerkam mangsa itu tanpa suara. Makanya dia disebut burung hantu. Jadi burung hantu itu bukan karena disebut burung hantu bukan karena dia mirip hantu, bukan. Tapi karena dia mengincar mangsa tanpa bersuara. Itu burung hantu. Ketika terbang mendekati mangsa pun, mangsanya tidak akan mendengar suaranya. Itu saking halusnya bulunya. Kucing harimau. Kemudian yang lain-lain bisa kalian lihat, bisa kalian baca sendiri ya. Bisa kalian lihat sendiri di Google Classroom. Nanti bisa kalian download, kemudian bisa kalian baca-baca sendiri ya. Sedangkan untuk tugasnya yang mana? Yang tuh, nah tugasnya kalian lihat di Classroom. Nah, di Classroom itu ada di halaman 37. Kalian lihat di
di Classroom, di Jelajah Sains, di buku Jelajah Sains halaman 37. Coba kalian lihat Jelajah Sains halaman 37. Sudah dilihat tugasnya halaman 37 ini? Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Nah, halaman 37 sampai dengan halaman 38 yang D. Nah, tugasnya cuma sampai yang D, yang definisikan arti kata berikut ini. Adaptasi, hidrofit, xerofit. Nah, hidrofit sama xerofit kemarin sudah Bapak jelaskan ya. Yang tumbuhan. Yang E sama F nggak usah dikerjakan. Nah, yang C itu kalian cocokkan. Yang nomor 1 karnivora itu cocoknya sama yang mana? Tuh, yang C itu karnivora itu cocoknya sama yang mana? Hewannya apa yang karnivora? Apakah rusa karnivora? Kalau rusa karnivora berarti 1 sama E. Yang di sebelah kanannya itu untuk menjawab. Nah, ini sebelah kanannya ini untuk menjawab ya. Nah, kalau yang D, jika tidak cukup di sini, bisa kalian tulis di buku. Jawabannya nanti difoto, dikirim sama aja. Atau di kertas juga boleh, nanti tapi lebih bagus di buku biar tidak hilang. Terus yang B itu langsung kalian kerjakan di situ. Jadi B sama C bisa kalian langsung kerjakan di sini. Khusus yang D karena itu mendefinisikan, nanti penjelasannya agak panjang, boleh di buku. Di buku apa? Gelatik atau di buku tulis ya. Nah, untuk yang A 1 sampai 10 langsung disilang di situ. Oke, jelas? Untuk IPA-nya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Ya. Guys. Oke, kita beralih ke tematik ya. Nah, kita berlari ke buku temanya. Buku tema coba kalian buka di halaman 9. Sudah? Sudah, Pak. Nah, yang lain sudah? Dibuka di halaman 9. Situ ada artikel atau ada bacaan tentang perbedaan yang menguatkan. Perbedaan yang menguatkan. Jadi perbedaan itu tidak harus membuat kita terpecah, tapi justru adalah yang membuat kita kuat. Itu maksud dari teks bacaan ini. Jadi coba kalian nanti baca ini. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Jadi kalian baca, baca semua ini, pahami isinya, kemudian di halaman 10 kalian jawab apa perbedaan yang ada, kalian jawab di sini berdasarkan teksnya yang di atas ya. Kemudian bagaimana menyikapinya? Nah, menyikapi perbedaan itu seperti apa? Bagaimana caranya? Kalian bisa menjawab dengan memahami teks di atas. Manfaat hidup rukun bisa kalian jawab juga setelah memahami teks yang di atas tadi. Oke, ada pertanyaan untuk PKN? Tidak, Pak. Pak. Nah, ini adalah tugas PKN, yaitu di halaman 10 ya. Kalian tandain, terus kalian tulis aja sini PKN, misalnya takut lupa ya. PKN ini ada tugas PKN di halaman 10. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kompak sekali. Oke, kita lanjut untuk temanya. Kalian buka lagi di halaman 22. Nah, halaman 22.
Coba dibuka di halaman 22. Bapak juga mau buka halaman 22-nya. Proklamasi. Ya, proklamasi. Tentang proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini para pejuang-pejuang proklamasi, ada Insinyur Soekarno, ada yang namanya Muhatta, ada namanya Ahmad Subarjo. Apa saja yang peran mereka masing-masing, ya, kalian bisa baca di situ. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia dan seterusnya, itu bisa kalian baca di situ. Tugas peran mereka masing-masing dalam penulisan teks proklamasi itu apa, sejarah-sejarahnya mereka bisa kalian baca dari halaman 22 sampai dengan halaman 23. Itu kalian baca, baca semua. Kemudian nanti kalian bisa melihat soalnya di classroom. Ntar Bapak bukakan dulu untuk tugasnya itu. Jadi kalian baca tentang proklamasi itu, peran-peran mereka selama proklamasi itu apa saja, itu ada di situ semua. Nanti untuk menjawab pertanyaan juga jawabannya dari teks itu. Jangan nyari-nyari yang tempat lain lagi. Pasti ada di situ. Jadi yang tugas hari ini adalah IPA, PKS sama IPS ya. Nah, untuk IPS-nya yang tadi itu tentang proklamasi, tapi itu bukan tema seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin kan. Kalau IPS selalu ada soal tersendiri, selalu dibuatkan soal sendiri. Kalau kalian lihat di classroom itu sudah muncul, untuk muatan IPS itu sudah muncul, ada tugas IPS. Jadi teks ini kalian baca. Kemudian nanti untuk tugasnya, ntar Bapak kasih lihat tugasnya, nanti bisa kalian lihat di classroom. Oh, belum muncul ya? Tugas. Oh ya, ntar lagi. Nah, ini tugasnya. Ini bisa kalian lihat di classroom. Ada isian, 10 isian sama 5 esai. Berarti kan seperti biasa. PS-nya, dan ini teksnya yaitu di halaman 22 sama halaman 23.
3. Kalian cari jawabannya dari teks tersebut. Jawaban dari soal-soal ini. Oke? Ada pertanyaan untuk tugas-tugas hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Sudah mengerti semua ya? Baik, jika sudah mengerti, jika tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum diakhiri, ini, sepertinya sedikit berkurang. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin untuk terakhir, dinyalakan lagi untuk kameranya sebelum kita akhiri. Ayo dinyalakan dulu kameranya. Nah, ini sudah yang lain. Oke. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika nanti ada pertanyaan bisa lewat WA. Langsung japri ke Bapak, nggak usah di grup, langsung japri ke Bapak. Nanti insya Allah akan Bapak balas. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.